Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradas salah alaina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Yang mulia Ibu Ketua dan Pengurus Permata Desa Pasar Senen, seluruh kita ngantibo pada sore hari ini, mudah-mudahan kita masuk surga galo-galo. Amin. Ini sudah kita fotokopi zikir dan doa setelah sholat. Nanti setelah ceramah ini kita coba maco sama-sama. Kita mungkin ada baca ngaidak jeleh, kita perjeleh saja. Mungkin ada ngakurang, kita perbaiki setelah ceramah nanti. Pada kesempatan ini, sesuai dengan rencana kita membicarakan tentang manen khusyuk dalam sholat. Apa sebab? Karena dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua, kata Allah menjelehkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, sungguh menang uhang yang beriman. Jadi uhang beriman itu menang. Cuma apakah galo-galo hang beriman nggak menang? Uhang beriman yang menang itu uhang beriman yang manen model. Maka pada ayat 2 Allah ngata Uhan beriman ngemenang itu alladzina hum fi solatihim khashi'un. Uhang beriman ngan menang, uhang beriman ngan khusyuk di dalam solatnya. Jadi penting nian kita khusyuk dalam kita solat supaya kita bisa menang. Kemudian dalam surah Al-Baqarah kata Allah ngata wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan solat. Diminta tolong kepada Allah, sabar, solat. Sesungguhnya solat itu berat. Illa alal khashiin, kecuali bagi uhangan khusyuk. Uhang menganggap solat tu berat, itu uhang ngedak do khusyuk. Sedangkan uhang khusyuk, ya solat itu baginya dak do berat, bagi khusyuk. Amanen khusyuk tu. Waalaikumsalam. Orang yang khusyuk itu
alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk dalam solat itu orang yakinnya pasti bersua dengan Tuhan. Di dalamnya solat tu ada keyakinan dalam hati, aku pasti bersua dengan Tuhan. Dan dia yakin pasti entah lambat, entah cepat, entah apabila, entah posbem, pastinya kembali kepada Allah. Dia ada keyakinan itu dalam hati waktunya solat. Itu khusyuk tu. Di khusyuk ini, khusyuk itu ada rasa takut. Takut mana? Katakun kalau solat ini tidak terima. Dia aku takutnya kalau solat ini sampai tidak terima. Katakun kalau nanti mati masuk neraka. Katakun dosa lah banyak. Makanya berharap solatnya diterima oleh Allah. Di fokus pikiran dan hati itu fokus di pikiran kita, hati kita, fokus konsentrasinya ingat dengan Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah solat untuk ingat Allah. Jadi kita kalau tidak ada kita ingat Allah dalam solat, berarti tidak ada khusyuk. Dalam kita solat, kita lah tiba ke pasar malam. Kita solat sunnah, ya. Jadi badan sedang solat, pikiran dan hati lah tiba ke pasar malam. Langi mak roda-roda gila. Kita solat tapi lah tiba dalam balai, lah belanja, lah beli kasak, lah penuh kantosoi. Padahal fisiknya, badannya agi lumah. Itu nunjuk solat tu dak ada khusyuk. Kita solat tapi dalam solat kita ngitung kipeng dalam solat BRI berapa saldo lagi kan? Di BNI berapa? Sahi berapa transfer tu anak kuliah? Jadi sebenarnya antara badan, hati, ngemulutnya do nyambung. Seharusnya rukun kolbi gawe hati, rukun kauli gawe mulut, rukun fi'li gawe anggota badan nyambung. Ini dak. Ikan belut di pinggir kali, lain di mulut, lain di hati. Itu yang terjadi. Tidak ada khusyuk tu. Jak pagi hilang anak kunci undah, kapai nala. Tak ada dapat. Waktu sembilan luhur itulah rapat dalam sembahyang tu. Jadi mulut macam Fatihah, hati lagi ugo nalak kunci undah. Oh, kunci undah tadi dalam saku jaket. Jaket tergantung kamar mandi. Sudah solat, masuklah kamar mandi, iyo adonyo. Akan dak ado ingat Allah waktu solat tadi. Mana cara supaya kita khusyuk ni? Kalau kita kimak surah Al-Ma'un dikata fawailul lil musallin, maka cilakolah orang yang
solat. Apa sebabnya celaka? Alladzina hum an solatihim sahun, karenanya itu lalai dalam solat. Salah satu lalai, tidak ada ingat Allah dalam solat. Nyo ingat ngalain. Kadang tak terasa kita, inilah rakaat keberapa? Ini ketiga atau keempat kah? Kadang tak terasa kita, lebih-lebih rakaat. Kadanglah tinggal tahiyat pertama. Itu gara-gara itu. Kadang tak ada rukuk langsung sujud. Itu pikiran lah melayang-layang. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, supaya solat kita khusyuk, pertama ngak kita laku apa? Yang pertama sekali, bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat. Apa sebabnya itu? Ya kalau badan tidak bersih, kita lah gaul-gaul les sembiang. Ini gak kada, ini gak panau. Kadang-kadang tuh, maaflah kita ngata, kalau pending atau rok atau apa karet ngecaknya gak tanogo duwen. Maka nak ditukar tu. Itulah sebab kita sebelum solat disuruh berwuduk, mengangkat hadas kecil. Kalaulah terjadi sesuatu mewajibkan kita untuk mandi wajib lah. Kenapa? Kita nak menghadap Allah yang maha suci, harus dengan suci kita. Supaya solat khusyuk, janganlah gaul-gaul dalam solat. Kalau gaul-gaul tu ni ada ke khusyuk? Yang kedua, nyendak badan baik khusyuk. Nyendak badan baik ngak bersih. Hati tu nak bersih juga. Apalagi kalau kita solat berjamaah. Kalau hang tegak sebelah kita, sebelah kiri kanan, kita dengan itu tak ada akur, tak ada iluk hubungan, tak usuk sebenarnya. Imam disuruh kita rapat saf. Kita tak ada nak rapat. Tak ada yang tim sebelah ini. Dia dari segi solat berjemaah saf baiklah salah. Kalau secara fisiknya lebih pisah, apa mungkin di hatinya menyatu? Kan payah. Apalagi imam tunian, ngata aduh senang hati tu imam. Imam tu ndak sesuai di kita. Tentu ngerutuk hati tu ya. Dah imam ni dosa imam. Hati mana nak busuk? Maka perlu hati kita itu juga dibersih. Pembersihnya apa? Zikir. Itu bersih hati. Pembersihnya apa? Banyak bangkit malam, tahajud. Pembersihnya apa? Puasa. Pembersihnya apa? Baca Quran. Untuk bersih hati. Pembersihnya apa? Banyaklah sekanti sama-sama orang-orang baik sama kaya ini kan. Kalau sering model ini, itu dan sansu hati bersih. Tapi apabila sering kita bersuang kanti, wah, itu ada terpayah hati bersih. Itu pertama, badan, pakaian, tempat. Kedua, hati kita bersih supaya solat kita berkhusyuk. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian, supaya solat kita khusyuk, jangan kita bawa
yang haram dalam solat. Mana misal kalau ada kita nahu rumah ngadak do jelehnya statusnya agak ragu dah. Ini halal apa haram ni? Mai tak mau sebenarnya. Telkung ni telkung halal ke apa telkung haram misal ya. Ragu ni telkung halal apa telkung haram mai tak. Dalak ngajeleh halal. Nga kita makan rumah harus jeleh ni halal. Sebab salah satu ngemena solat idak khusuk tu hati kita tu rusak dengan nah kita pakai nah kita makan dak do halal. Jadi istri yang baik itu kalau suaminya bawa balik penghasilan ke rumah sangat penting baginya anu kaya ambil halal beda. Tapi lah ada duit sekali mai dak duit ho. Campak ipang. Ada percaya dah aku. Itu penting ibu. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Seluruh apa baik yang kita makan, yang kita pakai dari sesuatu yang haram, maka tumbuh darah dan daging yang haram, neraka lah cocok untuknya. Na'udzubillah min zalik. Kalau neraka cocok untuk kita, tidak mungkin sembahyang kita mbuh khusyuk. Kemudian ibu-ibu, selain itu yang keempat supaya solat kita khusyuk, hindarkanlah tempat solat kita itu dari sesuatu yang bisa menasolat kita rusak. Apa misalnya yang bisa menasolat rusak? Kalender, gambar-gambar. Ya misal kita solat sini jangan ada kalender muka itu. Apalagi kita solat rumah tu muka tempat solat ada kalender. Kalender toko emas 10. Khusuk tak kira-kira. Itu kan bisa ganggu kekusukan salat. Kita sampai sembahyang tu gambar gelang situ, gambar kalung, gambar cincin. Jadi kadang kita ada ke pakai maco solat ngimak gambar tu kan rusak solat duen. Selain itu jaga kita ngimak tanggal. Lagi seminggu bayar pajak puluh ni. Atau hati kita atau nak tibut tanggal bayar pajak utuh. Anak tiba puluh jaga banuto nak habis. Di kalender gambar-gambar taklah di samping. Jangan letak di muka. Solat berjamaah, usahalah solat berjamaah itu janganlah pakai baju bergambar. Itu merusak solat orang di belakang. Ada pula tulis di sebelum ke baju belakang. Laki-laki yang baik adalah lahir di bulan Oktober. Jadi baginya ngedak lahir bulan Oktober. Dia cucuk baju ini. Tapi bagi yang lahir bulan Oktober tu berbunga hati belakang. Aku lahir bulan Oktober. Di baju-baju itu merusak solat orang tu kan. Termasuk juga ini tradisi kebiasaan kami laki-laki. Ngenak kai sahung mere lawa. Ada mere belakang. Itu rusak solat ada belakang duen. Iya, karenanya kalau nyosaf kedua jaga dak. Kalau nyosaf kedua, ya sekitar berapa hang tu membandingkan merek sahung. Mulai dari Wadimor, Mangga, Gajah Duduk,